Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami dengan judul Sistem Monitoring Suhu, Kelembapan, dan Kualitas Udara Berbasis IoT. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alderama Saputra, dan di sini ada anggota kelompok Dindra Despantio, Nurul Haina Putri, dan juga Ramadanul Irfan. Nah, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi Internet of Things atau yang bisa dibilang IoT memberikan kemudahan bagi manusia dalam memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan real time. Salah satu implementasi IoT yang banyak digunakan adalah sistem monitoring lingkungan yang berfungsi untuk memantau suhu, kelembapan, serta kualitas udara secara otomatis. Kondisi perubahan iklim dan meningkatnya aktivitas manusia menjadikan pemantauan kualitas lingkungan sebagai aspek penting dalam menjaga kenyamanan serta kesehatan. Sistem ini memanfaatkan microcontroller seperti ESP32 yang telah dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi, serta sensor DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan. Dan ada juga MQ135 untuk mendeteksi kualitas udara. Data yang diperoleh dari sensor kemudian dikirimkan menggunakan protokol MQTT dan dimonitor melalui aplikasi MQTT-X sebagai subscriber. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan fitur notifikasi otomatis melalui bot Telegram. Apabila terjadi perubahan signifikan pada kondisi lingkungan, dengan integrasi tersebut, pengguna dapat memantau data lingkungan secara real-time serta menerima peringatan secara langsung, sehingga sistem menjadi lebih efisien, informatif, dan mudah digunakan. Tujuan dari proyek Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem monitoring suhu, kelembapan, dan kualitas udara berbasis Internet of Things atau yang bisa dibilang IoT, yang mampu menyajikan informasi kondisi lingkungan secara real-time dan terintegrasi menggunakan protokol MQTT dengan bantuan aplikasi MQTT-X sebagai media monitoring data. Sistem ini dirancang agar pengguna dapat memantau hasil pembacaan sensor secara langsung melalui MQTT-X serta menerima notifikasi otomatis melalui bot. Apabila terjadi perubahan nilai yang signifikan pada parameter lingkungan, selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk yang pertama di sini meningkatkan efisiensi dalam memantau kondisi lingkungan tanpa perlu melakukan pengukuran secara manual. Yang kedua, itu memberikan kemudahan akses data lingkungan secara real-time melalui aplikasi MQTT-X dan notifikasi Telegram. Yang ketiga, menerapkan konsep Internet of Things atau yang bisa dibilang IoT dalam pengiriman dan pengelolaan data lingkungan menggunakan protokol MQTT. Yang terakhir, menjadi media pembelajaran dalam penerapan integrasi antara perangkat dengan sistem komunikasi data berbasis MQTT. Manfaat dari proyek. Manfaat dari proyek yang pertama itu sistem ini memudahkan pengguna dalam memantau suhu, kelembapan, dan kualitas udara secara real-time melalui aplikasi MQTT-X tanpa perlu melakukan pengukuran secara manual. Yang kedua, itu melalui integrasi dengan bot Telegram. Pengguna akan menerima notifikasi otomatis apabila terjadi perubahan signifikan pada data lingkungan, sehingga dapat segera melakukan tindakan jika diperlukan. Yang ketiga, karena data dikirimkan melalui protokol MQTT dan dimonitor secara real-time menggunakan aplikasi MQTT-X yang terhubung dengan internet, pengguna dapat mengakses informasi kondisi lingkungan kapanpun dan dimanapun. Keempat, proyek ini menjadi sarana pembelajaran praktis dalam penerapan Internet of Things serta implementasi komunikasi data menggunakan protokol dengan bantuan aplikasi MQTT-X yang terintegrasi dengan microcontroller ESP32. Logika fuzzy. Logika fuzzy adalah metode pengambilan keputusan yang mampu menangani data yang tidak pasti, kabur, atau berada di antara dua nilai pasti. Berbeda dengan logika binar, 0 atau 1. Fuzzy memungkinkan nilai cukup tinggi, agak lembab, atau sedikit buruk. Alasan menggunakan logika fuzzy. Yang pertama itu cocok untuk data sensor yang berubah-ubah, mampu menilai kondisi seperti normal, waspada, atau bahaya. Terus lebih fleksibel dan mendekati cara berpikir manusia. Yang terakhir itu efektif untuk sistem monitoring dan otomatisasi. Kita lanjut ke komponen logika fuzzy. Fuzzification mengubah nilai sensor menjadi kategori kabur dalam kurung dingin, normal, atau panas. Rule based itu aturan if then untuk menentukan kondisi.
Inference mengolah aturan untuk menghasilkan keputusan. Dan defuzzification itu mengubah hasil fuzzy menjadi nilai pasti atau output. Contoh aturan fuzzy. If suhu tinggi, N kelembapan rendah, N kualitas udara buruk, dan status bahaya. Alat dan bahan. Sebelum kita masuk ke alat dan bahan, mungkin saya akan membaca alat-alatnya saja tanpa pengertiannya, karena mungkin alat dan bahan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu ada ESP32, sensor DHT22, sensor MQ135, ada breadboard dan kabel jumper, adaptor 5V, laptop, LCD OLED 0,96, MQTTX. Cara kerja. Cara kerja ini yang pertama pembacaan data sensor, terus lanjut ke pemrosesan oleh ESP32, terus pengiriman data ke server MQTTX, penyimpanan dan pengolahan data, tampilan pada LCD, dan notifikasi ke bot Telegram. Kesimpulan. Dari hasil perancangan dan implementasi sistem dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring suhu, kelembapan, dan kualitas udara berbasis Internet of Things atau yang bisa dibilang IoT ini mampu bekerja secara efektif dalam melakukan pemantauan kondisi lingkungan secara real time dengan memanfaatkan microcontroller ESP32 serta sensor DHT22 dan MQ135. Data lingkungan dapat dikumpulkan secara otomatis dan dikirimkan melalui protokol MQTT, kemudian dimonitor secara langsung menggunakan aplikasi MQTT-X. Selain itu, hasil pembacaan sensor juga dapat ditampilkan pada layar LCD, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi dengan cepat di lokasi pengukuran. Sistem ini juga dilengkapi dengan notifikasi otomatis melalui bot Telegram ketika terjadi perubahan nilai lingkungan yang signifikan, sehingga pengguna dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Dengan demikian, sistem ini terbukti mampu menjadi solusi monitoring lingkungan yang efisien, informatif, dan mudah diakses. Terima kasih. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutin oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan pada monitoring suhu, kelembapan, dan kualitas udara. Nah, di sini ada pertama itu adalah breadboard yang berfungsi sebagai media perakitan untuk komponen elektronik tanpa memerlukan penyolderan. Lalu di sini juga ada ISP. ISP itu sebagai microcontroller utama yang mengendalikan seluruh sistem. Perangkat ini bertugas membaca data sensor yang memproses data menggunakan logika fuzzy sehingga menampilkan hasilnya ke OLED serta mengirimkan datanya melalui WiFi ke MQTT dan Telegram. Lalu ada sensor DHT22 yaitu di mana untuk mengukur suhu dan kelembapan udara yang dihasilkan oleh sensor untuk menjadi parameter lingkungan yang dapat dipantau pada OLED dan dikirim ke platform MQ135 dan Telegram. Lalu ini ada sensor MQ135 yaitu berfungsi sebagai mendeteksi kualitas udara untuk mengetahui kandungan yang ada pada udara apakah baik, buruk atau sangat buruk. Lalu di sini juga ada LCD. Kami di sini menggunakan LCD ukuran 0,96 yang dimana sebagai media tampilan lokal untuk menampilkan informasi suhu, kelembapan, dan kualitas udara yang untuk melihat secara langsung bagaimana keadaan suhu, kualitas udara, dan kelembapan. Lalu di sini kami menggunakan kabel, yaitu kabel male to male yang berfungsi untuk menghubungkan habis itu ada DHT22, MQ135, dan sensor atau LCD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Respantio dengan MPM 2235100063 ingin menjelaskan untuk pembuatan web pada proyek IoT kami. Baiklah, di sini kami cuma menggunakan HTML, JavaScript, dan CSS saja untuk pembuatan webnya. Di sini ada JavaScript kami yang begitu cukup banyak dan kompleks. Tetapi fungsi utama dari JavaScript kami ini adalah untuk menghubungkan
eh, web kami ini ke MQTT, ke MQTT yang kami gunakan. Nah, ini ada broker yang kami gunakan pada MQTT kami berserta topik agar nanti pas kami menjalankan web, data yang ada di MQTT ini data ini bakalan bisa ditampilkan di web. Jadi di sini untuk implementasiinnya kami menggunakan JavaScript saja. Coba aja langsung kita running. Nah, ini adalah tampilan dari web kami. Ini masih loading ya. Hmm. Jadi data yang ditampilkan di sini adalah data dari MQTT ini yang setiap saat akan memperbarui datanya setiap 15 detik sekali kalau saya tidak salah. Nah, nanti akan ditampilkan di sini. Beserta di sini ada tampilan untuk ini ada notif keterangan kalau dia kalau kualitas udaranya sekian, dia menandakan tidak sehat gitu. Nah, di sini kami juga membuat grafik real time itu yang akan terus berjalan sesuai dengan data yang sudah ada. Nah, ini ada log aktivitasnya. Ini juga menampilkan yang di MQTT-nya. Ini sebagai ya sebagai log lah gitu. Terus ini ada tampilan ini sensor apa saja yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan SP32, DHT22, serta sini juga ada keterangan berapa gitu. Ini ada MQ135. Kami cuma menggunakan 3 sensor ini saja. Nah, ini adalah pengaturan untuk MQTT-nya. Ini broker saat ini kami gunakan adalah ini yang sama di MQTT. Jika ini beda sama MQTT kami, maka ini tidak akan bisa ditampilkan. Maka dia akan cuma strip kayak gitu aja, kayak yang tadi di awal. Ini adalah topik. Di sini bisa ngubah-ngubah topik dari MQTT kita. Di sini juga bisa ngubah sandi untuk ISP-nya secara langsung di sini ya. Misal kita pengen ganti ke WiFi yang baru gitu, kita bisa masukin SSD-nya beserta password. Jadi kita nggak perlu lagi upload-upload lewat Arduino-nya. Dan mungkin sekian untuk penjelasan web dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadhan Irfan dengan NPM 2235109935. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan eh, project IoT kami pendeteksi suhu kelembapan udara. Yang pertama, ini merupakan library yang kami gunakan dalam project ini. Ini adalah WiFi atau SSD yang kami gunain yang terhubung laptop dan perangkat IoT kami. Ini adalah codingan Telegram-nya kami gunakan. Command control untuk Telegram mengatur berapa detik eh, pesan yang akan terkirim. Ini ada OLED, settingan OLED. Lalu sensor DHT MQ135. Di sini kami menggunakan menghubungkan DHT dengan MQ135 dari pin 4 untuk DHTP-nya pin 4, DHT22, MQ35-nya pin 35. Lalu ini adalah fuzzy logic yang kami gunain dekat dalam membership function menentukan derajat keanggotaan yang diambil dari eh, alat IoT kami. Pertama di sini salah satu contohnya, jika kualitas udaranya itu di atas 500, antara 500 dan 1000, maka nanti dia dikurang X bagi 500.
sehingga hasilnya akan ditampilkan di output Fuzzy. Jika 20 maka dia baik, 50 sedang, 80 tidak sehat. Dengan menggunakan rumus numerator low kali Z low ditambah mid dan seterusnya. Ini merupakan konversi ke linguistik. Jika dia kurang dari 30 baik, kurang dari 60 sedang, kurang dari 90 tidak sehat. Selain itu berbahaya. Berikut adalah OLED display-nya. Ini merupakan display yang akan ditampilkan pada perangkat IoT kami. Berikut adalah MQTT Reconnect. Berikut adalah MQTT-nya, contoh hasil MQTT yang udah kami konekkan. Berikut ini cek Telegram comment. Jika start maka dimulai, stop akan dimatikan, status kita bisa lihat statusnya bagaimana. Tip atau mati. Selain itu perintah tidak dikenal. Ini adalah setup MQTT, dan ini adalah settingan OLED. MQTT send. Ini hasil dari di atas tadi, lalu dikirim ke MQTT, maka akan menjadi seperti ini. Nah, seperti itu juga yang ada di Telegram. Kita buka contoh Telegram. Ini merupakan data real time yang ditampilkan sama seperti dari MQTT ini. Kita coba komennya, stop. Lalu kita lihat status. Status buat mati, lalu kita start. Oke. Maka monitoring sensornya akan aktif kembali. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.